Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini mata kuliah embriologi dari kelompok 7 akan memaparkan materi tentang infertilitas pada pria. Untuk nama-nama kelompok 7 yaitu yang pertama ada Gloria Matilda Roring, yang kedua Monica Yulia Amanda Bimbo, yang ketiga Nia, yang keempat Sadila Nur Amalia, yang kelima Yorinda Simo. Infertilitas pria. Gangguan kesuburan atau infertilitas pria merupakan salah satu faktor yang dapat menghambat pasangan untuk memiliki keturunan. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari gangguan hormon hingga kelainan pada organ reproduksi pria. Masalah infertilitas atau kemandulan dapat dialami pria maupun wanita. Untuk mendeteksi apakah seorang pria memiliki masalah infertilitas sekaligus menentukan penyebabnya, diperlukan pemeriksaan tes kesuburan oleh dokter. Berikut ini adalah berbagai penyebab infertilitas pria. 1. Gangguan tiroid hormon. Tiroid berfungsi untuk mengatur metabolisme tubuh dan kinerja organ reproduksi pria, termasuk produksi dan kualitas sperma. Oleh karena itu, ketika hormon tiroid bermasalah, misalnya karena kelebihan hormon tiroid atau hipotiroidisme atau kekurangan hormon tiroid, hipotiroidisme, seorang pria bisa mengalami infertilitas. 2. Hiperprolaktinemia. Diperkirakan sekitar 10-40% kasus infertilitas pria disebabkan oleh hiperprolaktinemia atau kondisi ketika kadar hormon prolaktin dalam darah meningkat drastis hingga melebihi batas normalnya. 3. Hipogonadotropik, hipopituitarisme, hipogonadotropik, hipopituratisme adalah kondisi rendahnya produksi hormon perangsang folikel atau FSH dan hormon luteinizing LH di kelenjar pituitari. Rendahnya produksi FSH dan LH dapat memicu terjadinya penurunan jumlah dan kualitas sperma, sehingga menimbulkan infertilitas pria. Yang keempat, kelainan genetik juga turut menjadi salah satu penyebab infertilitas pria. Kelainan ini bisa membuat organ reproduksi pria tidak bisa bekerja dengan baik atau terdapat masalah pada hormon seks pria atau testosteron, sehingga berpengaruh pada produksi, pergerakan, dan kualitas sperma. Yang kelima, panhipopituitarisme adalah kondisi ketika kelenjar hipofisis atau pituitari di otak tidak dapat menghasilkan hormon dengan baik. Akibatnya, sebagai sistem organ dalam tubuh dapat terganggu, termasuk organ reproduksi. Yang keenam, infeksi dan peradangan pada organ reproduksi pria bisa menyebabkan terjadinya infertilitas pria. Beberapa penyakit infeksi yang dapat menyebabkan kemandulan pada pria adalah radang testis, radang prostat atau prostatitis, infeksi saluran kemih, hingga penyakit menular seksual seperti HIV, gonore, dan sifilis. Yang ketujuh, varikokel adalah kondisi melebarnya pembuluh darah dalam kantung zakar sehingga menyebabkan kualitas dan kuantitas sperma terganggu. Hal ini yang menyebabkan sekitar 5-40% pria mengalami infertilitas. Tanda dan gejala. Yang pertama, bengkak pada area testis merupakan salah satu dari seorang pria yang tidak subur. Dan yang kedua, kesulitan mempertahankan ereksi. Kondisi tersebut termasuk infertilitas atau masalah kesuburan pada pria yang tidak dia sadari. Biasanya, masalah ini berkaitan erat dengan kadar hormon reproduksi yang menurun di dalam tubuh pria. Yang ketiga, testis yang berukuran kecil adalah tempat atau wadah sperma di dalam tubuh pria. Oleh karena itu, saat ukurannya kecil, mungkin saja hal tersebut adalah tanda gangguan kesuburan. Apalagi jika testis yang berukuran ini juga keras.
4. Perubahan gairah seks umumnya. Pria yang memiliki hormon reproduksi yang sehat akan cenderung subur. Sebaliknya, jika hormon kurang baik, kemungkinan besar pria tersebut juga akan kehilangan gairah seksnya. Ini merupakan salah satu ciri-ciri infertilitas pada pria. Sementara itu, menurut sebuah artikel yang dimuat di Mayo Clinic, ada beberapa ciri-ciri pria yang tidak subur lainnya yang penting diketahui, seperti infeksi saluran pernapasan yang berulang, ketidakmampuan untuk mencium bau, pertumbuhan payudara yang tidak normal, menurunnya jumlah rambut wajah atau rambut pada tubuh, atau tanda lain dari kelainan hormon atau kromosom. Patofisiologi infertilitas. Pada pria dapat mencakup satu atau lebih kelainan pada berbagai proses yang terlibat dalam menentukan jumlah dan fungsi sperma yang baik. Setiap proses mulai dari aksis, hipotalamus, pituitari, gonad atau HPG, hingga faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan sperma di dalam vagina untuk membuahi ovum dapat berpeluang menyebabkan infertilitas pria. Hormon luteinizing hormone atau LH dan follicle stimulating hormone atau FSH yang diproduksi oleh kelenjar pituitari berperan dalam mengatur spermatogenesis. LH memberikan sinyal pada sel Leydig untuk melakukan steroidogenesis, sedangkan FSH mengatur spermatogenesis oleh sel Sertoli. Segala hambatan histerisik maupun eksterisik terhadap kerja LH atau FSH dapat mempengaruhi spermatogenesis secara bermakna. Kelainan yang mempengaruhi kerja gonadotropin tersebut memiliki spektrum yang luas, mulai dari hipoandrogenisme parsial hingga hipogonadisme hipogonadotropik yang berkaitan dengan sindrom tertentu seperti sindrom Kaman. Selain itu, faktor ekstrinsik seperti trauma kepala, lewat radiasi sinar pegion pada area kepala, penyalahgunaan alkohol, penyakit sistematik, dan hemochromatosis juga patut dipertimbangkan sebagai penyebab hipogonadisme pada kasus infertilitas pria. Sindrom genetik yang melibatkan spermatogenesis diketahui dapat berkaitan dengan infertilitas pria. Sindrom genetik ini dapat mempengaruhi jumlah kromosom, kelainan struktural maupun anomali epigenetik pada gamet. Baik, sekian dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.